Radiant Utama Interinsko began as an inspection business unit in the mid-1970s, specializing in non-destructive testing services, and expanded to provide facility production and operational support for the oil and gas industry. Continuing its presence, in 2008 the company established Supraco Lines focusing in operation and maintenance for offshore production facility, marine service, and Supraco Deepwater focusing in offshore production support and rig specialist supply service for offshore platforms operating outside Indonesia. As part of development strategies, the company marks its footprint beyond oil and gas industry by entering energy business and continuously explores as well as takes role in any profitable projects specifically in new and renewable energy industry. Our business pillars serve as the foundation for delivering integrated energy solutions and trusted services tailored to meet customer needs. Asset Integrity Services, Operation Maintenance and Engineering Services, Offshore Service, and Sustainability and Decarbonization. Our board consists of executive committees across corporate and all subsidiaries. The company's journey to 50 years commenced with a straightforward perspective to generate a beneficial influence on society and the industry. The company established a strong foundation from the outset, which was characterized by obstacles, and underpinned it with a dedication to innovation and quality. The company was able to progress from a small business to a major player in the market by overcoming a variety of obstacles through hard work and perseverance. With our people, equipped with the skills, dedication, and passion, we can achieve our goals and overcome challenges towards the company's road to 50 years and the upcoming 50 years. Disclaimer. This document contains the performance or results of a certain plan and operation, and may also contain plans, strategies, and/or policies prepared by the company for a particular purpose, which can be treated as forward-looking statements within the meaning of applicable law. Everything that is future-oriented is always subject to risks and uncertainties that may cause actual results and developments to differ materially from those presented in this document. Radiant Utama Interinsko does not guarantee that any action to be taken in connection with the submission of this document will bring about the desired results.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para pemegang saham, investor, mitra kerja, rekan media, serta seluruh hadirin yang telah meluangkan waktu untuk hadir secara daring pada acara Public Expose PT Radian Utama Interinsco Tbk hari ini Selasa 3 Desember 2024. Izinkan saya, Mona Nazarudin, selaku moderator pada acara ini, menyampaikan ucapan selamat datang dan rasa terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Public Expose ini merupakan salah satu bentuk komitmen perusahaan untuk senantiasa menjaga keterbukaan informasi dan menjalin komunikasi yang transparan dengan seluruh pemangku kepentingan. Sebelum memulai rangkaian presentasi, izinkan saya memperkenalkan jajaran direksi yang hadir bersama kita hari ini, yaitu Bapak Abi Abdullah Ganis selaku Direktur Utama, Bapak Bibin Busono selaku Direktur, Bapak Suharto Nur Cahyono selaku Direktur. Pada Public Expose hari ini, perusahaan akan menyampaikan sejumlah informasi penting mengenai perkembangan terkini, capaian, serta rencana strategis untuk masa depan melalui 6 agenda utama, yaitu agenda pertama, Company Overview, agenda kedua, Key Highlights, agenda ketiga, Operational Highlights, agenda keempat, Financial Performance, agenda kelima, Green Initiatives, agenda keenam sebagai agenda terakhir, Next Plan. Hadirin yang saya hormati, presentasi hari ini akan disampaikan secara bergantian oleh jajaran direksi kami. Bapak Abi Abdullah Ghani selaku Direktur Utama akan memaparkan agenda pertama dan kedua. Dilanjutkan oleh Bapak Suharto Nur Cahyono selaku Direktur yang akan menyampaikan agenda ketiga dan keempat. Bapak Bibin Busono selaku Direktur yang akan membahas agenda kelima dan agenda keenam sebagai agenda terakhir. Kami juga akan menyediakan sesi tanya jawab di akhir acara untuk memberikan ruang diskusi kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kami akan membacakan tata cara penyampaian pertanyaan di mana kami telah menyediakan kolom chat, karenanya mohon semua pertanyaan disampaikan melalui kolom chat yang sudah disediakan. Moderator akan membacakan pertanyaan yang masuk pada kolom chat dan akan mengarahkan kepada direksi untuk mendapatkan jawaban dan tanggapan. Kami sangat berharap setiap penanya menyampaikan identitas nama peserta dan institusi yang mewakilinya. Dan kami sangat mengharapkan juga agar pertanyaan yang disampaikan relevan dengan acara pada hari ini. Baiklah, tanpa berlama-lama mari kita mulai acara ini. Untuk membuka Public Expose secara resmi, kami mengundang Bapak Abi Abdullah Ghani selaku Direktur Utama untuk menyampaikan paparan pembuka. Kepada Bapak Abi, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Mona. Hadirin yang terhormat, hari ini dengan penuh semangat, kami memperkenalkan visi, misi, dan nilai inti terbaru yang dirancang sebagai kerangka strategis untuk menyosong tantangan masa depan. Langkah ini mencerminkan tekad perusahaan untuk terus bertransformasi dan relevan di tengah perubahan yang semakin dinamis. Visi baru kami adalah untuk menjadi pemimpin dalam asset integrity and integrated engineering and operational solutions. Visi ini menjadikan keselamatan, penciptaan nilai, dan transisi energi sebagai prioritas utama, menunjukkan komitmen kita terhadap inovasi sekaligus tanggung jawab terhadap keberlanjutan. Untuk mewujudkan visi ini, kami merumuskan 5 pilar misi utama. Yang pertama, memberikan keunggulan dalam aset integrity. Kedua, menyediakan solusi rekayasa dan operasional yang terintegrasi. Ketiga, mengedepankan collaboration untuk innovation dan juga technology adoption. Keempat, menjunjung tinggi keselamatan dengan standar tertinggi.
Kelima, berfokus pada penerapan prinsip ESG dan juga transisi energi berkelanjutan. Selain itu, kami juga menetapkan 5 nilai inti yang akan menjadi fondasi budaya dan etos kerja perusahaan. Integrity sebagai landasan etika dalam setiap tindakan kami, inovatif untuk terus beradaptasi dengan kebutuhan dunia modern, strive for collaboration sebagai wujud komitmen terhadap kerja tim dan sinergi, agile and resilience untuk menghadapi perubahan dengan tangguh, dan tak lupa juga noble and care untuk mencerminkan kepedulian kami terhadap manusia dan lingkungan sekitar. Kerangka visi, misi, dan nilai inti ini adalah wujud dari semangat baru perusahaan untuk terus berkembang, berinovasi, dan memberikan dampak positif tidak hanya bagi pelanggan dan mitra, tapi juga untuk masyarakat luas. Dengan berpegang teguh pada pedoman ini, kami yakin perusahaan akan siap untuk menghadapi tantangan di masa depan dengan optimisme dan arah yang sangat jelas. Hadirin yang saya hormati, sebagai perusahaan yang terus berkembang di sektor energi, kami membangun keunggulan operasional kami di atas pilar bisnis utama yang berfungsi sebagai fondasi. Pilar-pilar ini memungkinkan kami menghadirkan solusi energi yang terintegrasi dan layanan yang terpercaya, yang kami rancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Pertama, Asset Integrity Services. Kami memahami bahwa integritas aset adalah elemen penting bagi keberhasilan operasional pelanggan di sektor energi. Layanan kami dirancang untuk meningkatkan keselamatan, mengoptimalkan kinerja, dan memperpanjang masa pakai infrastruktur. Dengan pendekatan berbasis resiko seperti RBI atau Risk-Based Inspection, kami memberikan solusi digital yang inovatif untuk memantau dan menjaga keandalan aset Anda. Kedua, Operational Maintenance and Engineering Services. Melalui layanan Workforce Solution, pemeliharaan, dan rekayasa teknik, kami membantu pelanggan meningkatkan keandalan, efisiensi, dan keselamatan aset mereka. Baik itu untuk perawatan yang rutin maupun proyek rekayasa yang cukup kompleks. Kami menawarkan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan yang spesifik dan untuk tujuan operasional Anda yang lebih efektif dan berjalan lancar tanpa gangguan. Ketiga, Offshore Services. Kami mengoperasikan bisnis strategis di sektor MOPU atau Mobile Offshore Production Unit dan juga Marine Services. Layanan MOPU kami menyediakan solusi produksi minyak dan gas yang efisien, sementara layanan Marine kami mengelola armada kapal pendukung untuk memastikan operasi lepas pantai yang aman dan juga andal. Pilar ini memperkuat posisi kami sebagai mitra terpercaya di sektor energi lepas pantai. Keempat, tak lupa juga sustainability and decarbonization. Dalam upaya mendukung transisi menuju masa depan yang rendah karbon, kami menawarkan berbagai layanan untuk membantu pelanggan menilai jejak karbon mereka dan mengembangkan strategi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Produk dan layanan kami mencakup teknologi yang ramah lingkungan, seperti pengembangan energi geotermal dengan teknologi ORC, energi surya, angin, dan juga solusi lain-lainnya. Dengan ini kami berkomitmen untuk membantu klien mencapai keberlanjutan tanpa mengorbankan efisiensi operasional. Hadirin sekalian, pilar-pilar ini tidak hanya mencerminkan kekuatan inti dari perusahaan kita, tapi juga komitmen kami untuk memberikan solusi yang relevan dan bernilai tinggi bagi pelanggan kami. Dengan pendekatan ini, kami optimis mampu menghadapi dinamika industri energi yang terus berkembang dan menjadi mitra strategis yang andal bagi para pelanggan kami di masa kini maupun masa mendatang. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk memperkenalkan Dewan Manajemen yang menjadi backbone kepemimpinan perusahaan kami. Struktur ini kami rancang untuk memastikan tata kelola yang baik dan juga keberlanjutan kinerja strategis dengan mengintegrasikan seluruh komponen dari perusahaan induk maupun anak perusahaan. Dimulai dengan Bapak Ahmad Ganis sebagai Chairman dan Founder. Kedua, Dewan Komisaris yang dipimpin oleh Ibu Amira Ganis sebagai Komisaris Utama, didukung oleh Bapak Winarno Zain sebagai Komisaris Independen, dan juga Bapak Muhammad Hamid sebagai Komisaris. Ketiga, sebagai Direksi Perseroan, saya Abi Abdullah Ganis bersama dengan Bapak Bibin Busono dan juga Bapak Soeharto Nur Cahyono. Kami bertiga didampingi oleh jajaran leader yang profesional dan ahli di berbagai bidang.
Bapak Ramzi Sidik Amir sebagai VP QC and Compliance, Ibu Mona Nazarudin sebagai VP Legal and Corporate Secretary, Bapak Zaki Maulana sebagai VP Finance, Ibu Sri Wahyuti sebagai VP Human Capital and General Services, Bapak Irnantio Hadi sebagai VP Operation. Susunan manajemen ini tidak hanya merepresentasikan keahlian dan pengalaman, tapi juga komitmen penuh untuk bekerja secara sinergis dalam mencapai tujuan perusahaan. Hadirin yang saya hormati, penghargaan dan pencapaian adalah cerminan dari komitmen dan juga kompetensi kami dalam memberikan layanan terbaik kepada klien. Penghargaan ini juga menjadi pengakuan atas dedikasi dan juga kerja keras seluruh tim dalam menjaga standar tertinggi kepada setiap pekerjaan yang kami lakukan. Sebagaimana tradisi tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2024 kami bersyukur dan merasa terhormat menerima berbagai penghargaan untuk menunjukkan apresiasi daripada mitra kerja kami, di antaranya penghargaan fasilitas pendukung dengan nilai tertinggi dari Pertamina Hulu Rokan pada Januari 2024, kontraktor dengan manajemen terbaik dari Pertamina Hulu Mahakam pada Juli 2024, penghargaan mitra kerja terbaik dari Pertamina Hulu Rokan pada September 2024, penghargaan 18 tahun tanpa lost time injury dari Medco Energy International pada Oktober 2024, penghargaan vendor terbaik dari Pertamina Hulu Energy pada Oktober 2024, penghargaan Best Service Provider dari El Nusa Trans Samudra pada November 2024, penghargaan pemenuhan kepatuhan CSMS terbaik dari Pertamina Hulu Rokan pada November 2024, penghargaan Best HSSA Performance dari Pertamina Hulu Rokan pada November 2024. Hadirin sekalian, setiap penghargaan ini memiliki makna yang sangat mendalam bagi kami. Mereka tidak hanya menjadi bukti atas keberhasilan operasional kami, tapi juga menjadi motivasi untuk kita terus berinovasi, meningkatkan kualitas layanan, serta memperkuat hubungan kemitraan dengan klien. Kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh tim yang telah memberikan dedikasi penuh, serta kepada klien dan mitra kerja kami yang telah mempercayakan tanggung jawab besar kepada kami. Kepercayaan ini menjadi dorongan utama bagi kami untuk terus memberikan yang terbaik, seiring dengan misi kami untuk menjadi mitra terpercaya bagi seluruh pelanggan. Selanjutnya, saya akan mempersilakan Bapak Soeharto Nur Cahyono untuk mempresentasikan agenda selanjutnya. Kepada Bapak Soeharto, saya persilahkan. Terima kasih Pak Abi. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya izinkan saya untuk melanjutkan paparan mengenai beberapa ringkasan dan capaian dari kegiatan operasional perusahaan hingga akhir kuartal ketiga di tahun 2024 ini. Saya awali dengan perolehan proyek baru. Dapat kami laporkan, hingga akhir kuartal ketiga ini, kami perusahaan telah memenangkan proyek baru dengan total akumulasi nilai sebesar 1,1 triliun rupiah untuk sebanyak 400 proyek. Capaian ini memang tidak sebaik periode sebelumnya di tahun 2023 lalu, yaitu sebesar 1,4 triliun rupiah untuk sebanyak 286 proyek. Penurunan perolehan proyek baru ini lebih disebabkan oleh dua hal, yaitu yang pertama, situasi persaingan tender yang lebih kompetitif lagi, dan juga terdapat beberapa existing project yang lanjutan tendernya tidak kami ikuti kembali, dikarenakan hasil analisa internal yang menunjukkan adanya potensi risiko kerugian dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut ke depannya. Adapun rincian proyek baru yang kami peroleh tersebut berdasarkan lini bisnis utama perusahaan adalah sebagai berikut. Untuk jasa aset integrity sebanyak 256 proyek dengan total 276 miliar. Sementara workforce solution 54 proyek dengan total 745 miliar. Offshore services 7 proyek dengan total 21 miliar. Dan operation maintenance sebanyak 83 proyek dengan nilai 45 miliar. Selanjutnya, proyek-proyek baru tersebut telah menjadikan perusahaan saat ini memiliki sekitar 360-an proyek aktif dengan kontrak multi-years dengan total mencapai 5,8 triliun hingga akhir kuartal ketiga 2024 ini, yang sebarannya sebagai berikut. Untuk aset integrity atau inspection
terdapat 212 proyek aktif dengan total nilai 849 miliar. Untuk workforce solution 107 proyek aktif dengan total nilai mencapai 2,7 triliun rupiah. Sementara untuk offshore services mencapai 8 proyek aktif dengan total nilai 1,7 triliun rupiah. Dan yang terakhir, operation maintenance sebanyak 33 proyek aktif dengan total nilai 586 miliar rupiah. Hadirin sekalian, kami menyadari bahwa kinerja terkait total nilai perolehan proyek baru di tahun ini belum cukup baik untuk meningkatkan kinerja perusahaan dibandingkan periode sebelumnya. Namun demikian, satu hal yang menjadikan kami lebih percaya diri dalam mengikuti tender-tender baru ke depannya adalah dengan setelah terdapatnya analisika risiko yang lebih mumpuni dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Hal ini kami rasakan sangat penting mengingat potensi semakin ketatnya persaingan di masa depan dan juga untuk mengantisipasi terbitnya tata kelola dan atau regulasi baru di bisnis yang kami geluti saat ini dan juga bisnis masa depan yang akan kami terjuni, yang membuat kami selaku manajemen harus selalu senantiasa menganalisa potensi risiko termasuk melakukan mitigasi terhadapnya. Selanjutnya akan kami paparkan sebaran proyek berdasarkan wilayah geografis pengelolaannya. Sebagaimana terlihat di slide, bahwasanya Jawa masih merupakan area utama dari kelolaan proyek kami dengan hampir lebih dari 50% total proyek berada di pulau tersebut. Selanjutnya berturut-turut ada Sumatera, Kalimantan, Papua, dan terakhir wilayah Sulawesi dan Maluku. Selanjutnya untuk sebaran proyek berdasarkan klien, kami saat ini berdasarkan industrinya, kami memang masih berfokus di migas dengan total 83% migas dan 17% di sektor non-migas. Kami menyadari bahwa kami harus terus bergerak untuk melakukan tidak hanya intensifikasi dan ekstensifikasi bisnis di sektor migas tersebut, namun juga demikian diversifikasi di sektor bisnis lainnya. Adanya manajemen baru dengan berbagai macam latar belakang diharapkan dapat menjadi langkah awal kami dalam melakukan hal-hal tersebut. Adapun untuk top 5 klien kami saat ini adalah untuk Pertamina Group sebesar 45%, selanjutnya Medco 25%, disusul oleh Schlumberger, PetroChina, dan terakhir adalah Harbour Energy. Dalam kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada klien-klien tersebut atas kepercayaannya kepada kami dalam mengelola proyek-proyek mereka, dan kami berkomitmen untuk terus selalu berusaha meningkatkan kualitas kinerja dan layanan di seluruh aspek yang terdapat dalam kontrak. Beberapa penghargaan yang telah kami paparkan sebelumnya merupakan salah satu bukti konkret kami dalam usaha terus-menerus melakukan peningkatan layanan tersebut. Selanjutnya, izinkan saya memaparkan highlight beberapa proyek utama yang merupakan salah satu pilar utama layanan PT Radian Utama Interinsco Tbk. Saya awali dari proyek Asset Integrity Services, di mana yang pertama adalah proyek terkait dengan Inspection Services, Safety Audit, and Compliance for Drilling and Workover in the Rokan Project. Ini dengan klien Pertamina Hulu Rokan. Proyek ini baru kami terima di bulan Juni 2024 lalu dengan durasi mencapai 5 tahun hingga Oktober 2029. Selanjutnya, yang kedua adalah proyek Pipeline Inspection and Maintenance Supervision Services. Proyek ini berlokasi di Balikpapan dengan klien PT Pertamina Hulu Mahakam. Proyek ini telah dimulai dari tahun 2022 lalu dan akan berakhir di tahun 2025 bulan Mei nanti. Selanjutnya yang ketiga adalah proyek Long Range Ultrasonic Testing Inspection Services for Rokan Block. Ini juga di Pertamina Hulu Rokan, berlokasi di Duri. Proyek ini juga baru kami peroleh di bulan Juni 2024 lalu dengan durasi mencapai 3 tahun, jadi hingga September 2027. Proyek ini merupakan salah satu bentuk nyata kami dalam
mengedepankan teknologi terkini dalam bidang inspeksi dengan menghadirkan layanan Long Range Ultrasonic Testing atau LRUT. Selanjutnya, untuk proyek-proyek pada SBU, Operation Maintenance and Engineering Services. Yang pertama adalah proyek terkait dengan PJNT, yaitu proyek Integrated Provision and Maintenance Services Transmission and Distribution System dengan klien lagi-lagi di Pertamina Hulu Rokan di Duri, Riau. Proyek ini telah kami mulai dari Juli 2022 lalu dan akan berakhir di Agustus 2026. Proyek serupa telah kami lakukan juga di MCTN, di mana kami mengelola pembangkit listrik sebesar 300 MW. Yang kedua adalah Provision for Technical Support Services for Andaman II Activities dengan klien Premier Oil Andaman Limited berlokasi di Jakarta dan Aceh. Ini adalah proyek terkait dengan workforce solution yang baru kami peroleh di bulan Juli lalu untuk periode selama 3 tahun. Selanjutnya yang ketiga adalah proyek Operation Assistant and Field Maintenance Services berlokasi di beberapa wilayah di Kalimantan Timur dengan klien PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) dengan durasi selama 3 tahun. Selanjutnya untuk SBU Offshore Services, kami masih memiliki 2 proyek unggulan yang telah kami maintain dari periode-periode sebelumnya. Yang pertama adalah terkait dengan Mobile Offshore Production Unit for Maliwis Project. Proyek ini telah kami jalani semenjak tahun 2006 lalu, di mana MOPU pada akhirnya kami akuisisi 2011 hingga lanjut operasinya berdasarkan kontrak terakhir akan meskipun ini akan selesai di 2025, tapi kami mendapat berita terakhir ini akan diperpanjang hingga tahun 2027 nanti. Selanjutnya yang kedua adalah terkait dengan proyek dredging, equipment for dredging project di Pertamina Hulu Mahakam. Ini berlokasi di Delta Sungai Mahakam, berdurasi 4 tahun dimulai dari awal tahun 2024 ini dan diestimasikan selesai di Desember 2028. Terakhir, proyek-proyek yang masuk dalam kategori Sustainability and Decarbonization. Ini merupakan salah satu wujud nyata komitmen Radian Group dalam mendukung transisi energi berkelanjutan dan pengurangan emisi karbon. Beberapa proyek diantaranya adalah terkait dengan kegiatan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL yang berlokasi di Tangguh Expansion Project yang dikelola oleh BP Berau Limited. Lantas yang kedua adalah terkait dengan EPC Hookup Work for Wells. Ini berlokasi di Geodipa Energi. Bapak Ibu ketahui bahwa Geodipa Energi bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga panas bumi, merupakan salah satu energi baru terbarukan yang sangat banyak sumbernya di Indonesia. Yang ketiga, terkait dengan instalasi baik onshore maupun offshore solar panel. Kemampuan kami dalam melakukan instalasi solar panel di saat ini tidak hanya di onshore, namun juga telah di offshore. Kami telah mempraktekkan hal tersebut di fasilitas Medco. Lantas kami juga telah melakukan extension atas beberapa kontrak-kontrak operation support services kami. Hal ini untuk menunjukkan bahwa kami tidak hanya mendukung upaya transisi energi, tapi juga kami mengimplementasikan sistem energi surya tersebut yang sangat berkontribusi pada pengurangan jejak karbon operasional di klien-klien kami. Hadirin sekalian, untuk selanjutnya kita akan memasuki paparan terkait dengan ringkasan kinerja keuangan perusahaan pada tanggal dan untuk periode berakhir 30 September 2024, yang pelaporannya kepada otoritas bursa telah kami lakukan di bulan Oktober lalu dan telah kami unggah pula pada website perusahaan www.radian.co.id.
Secara umum dapat kami sampaikan bahwa meskipun pendapatan konsolidasi perusahaan tetap dapat lebih baik lagi di tahun ini, namun demikian pertumbuhan laba bersih sekali lagi mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Penurunan tersebut terutama sekali berasal dari kontribusi profit dari proyek kelolaan perusahaan. Berikut akan kami sampaikan ringkasan penjelasan atas kinerja keuangan tersebut. Yang pertama, KW awali dengan pendapatan. Seperti yang telah kami sampaikan bahwa pendapatan perusahaan mengalami peningkatan yaitu sebesar 22% dari sebelumnya 1,3 triliun di periode yang sama pada tahun 2023 lalu menjadi hampir 1,6 triliun di tahun 2024 ini. Peningkatan ini terutama sekali berasal dari jasa segmen pendukung operasi dan jasa inspeksi. Sementara untuk jasa penunjang lepas pantai mengalami penurunan, yang mana penurunan itu lebih disebabkan dari telah selesainya periode tambahan pendapatan yang berawal dari proyek Meliwis di Mopu. Sementara peningkatan pendapatan dari jasa pendukung operasi dan inspeksi merupakan salah satu cerminan keberhasilan strategi perusahaan dalam memenangkan persaingan yang semakin ketat. Adapun komposisi kontribusi pendapatan terbesar perusahaan di tahun ini masih berasal dari jasa pendukung operasi atau Operation Maintenance and Engineering Services, yaitu sebesar 71%, di mana hal ini meningkat dari sebelumnya 66% di periode yang sama tahun lalu. Selanjutnya, jasa inspeksi juga mengalami peningkatan kontribusi dari sebelumnya 11% menjadi 13%. Sementara jasa penunjang lepas pantai mengalami penurunan kontribusi dari sebelumnya 20% menjadi 14%. Hadirin sekalian, sebagaimana yang telah kami utarakan sebelumnya, bahwa situasi persaingan untuk memenangkan tender semakin ketat. Hal ini tentu saja berimbas pada penurunan profitabilitas proyek-proyek kelolaan kami. Selain itu, terdapatnya pergeseran kontribusi pendapatan, terutama sekali yang berasal dari jasa penunjang lepas pantai, disertai kenaikan kontribusi dari jasa penunjang operasi, menjadikan gross profit perusahaan mengalami penurunan sebesar 5 miliar rupiah atau 4% dari periode sebelumnya di tahun 2023 sebesar 157 miliar rupiah menjadi 152 miliar rupiah di tahun 2024 ini. Hal ini tentu saja menjadi suatu tantangan bagi manajemen untuk dapat meningkatkan kembali profitabilitas proyek-proyek di tahun berikutnya. Kami telah menyadari hal ini dapat kami lihat dari pemilihan tender yang akan kami ikuti hingga termaksimalkannya utilisasi nilai kontrak yang juga kita akan selalu iringi dengan adanya efisiensi dalam setiap aspek pengelolaan proyek. Adanya penurunan kontribusi gross profit dari proyek-proyek tentu saja berimbas pada pencapaian laba bersih perusahaan. Meskipun manajemen telah berusaha untuk menahan laju peningkatan beban operasional dan beban keuangan, namun demikian laba bersih perusahaan tetap mengalami pertumbuhan sebesar 4 miliar rupiah atau 32% dari sebelumnya 12,7 miliar di tahun 2023 lalu menjadi 8,7 miliar rupiah untuk akhir 2024 ini hingga kuartal ketiga. Sementara itu, untuk posisi keuangan perusahaan dapat kami laporkan bahwa terjadi pertumbuhan untuk total aset sebesar 5,7% dari sebelumnya 1,3 triliun pada akhir Desember 2023 lalu menjadi 1,4 triliun di 30 September 2024 ini. Pertumbuhan ini lebih disebabkan oleh kenaikan aset lancar, yang mana kenaikan aset lancar ini merupakan imbas dari kenaikan piutang usaha. Kenaikan piutang usaha lebih disebabkan oleh kenaikan dari pendapatan. Hal ini sejalan, di sisi lain perputaran modal kerja dilaporkan tetap terjaga sebagaimana periode-periode sebelumnya. Sementara untuk aset tidak lancar mengalami penurunan terutama sekali akibat depresiasi, khususnya dari aset proyek Meliwis yang tadi telah diceritakan bahwa telah selesai
pengerjaannya di akhir tahun ini. Sementara untuk total liabilitas dilaporkan mengalami kenaikan sebesar 8% dari sebelumnya 792 miliar per 31 Desember 2023 menjadi 856 miliar per September 2024. Peningkatan liabilitas ini seiring dengan peningkatan pendapatan perusahaan, di mana dari peningkatan liabilitas ini lebih pada peningkatan liabilitas jangka pendek yang tercermin dari peningkatan utang usaha jangka pendek kepada pihak ketiga dan juga utang kepada bank untuk pendanaan proyek-proyek. Sementara untuk liabilitas jangka panjang sendiri dilaporkan mengalami penurunan sebesar 2%. Untuk total ekuitas perusahaan naik dari 549 miliar di akhir 2023 lalu menjadi 561 miliar di September 2024. Hal ini sebagai akibat dari kontribusi laba bersih di periode tersebut. Sementara untuk arus kas, laporan cash flow dari operasional untuk periode berakhir pada 30 September 2024 tercatat sebesar 5,7 miliar atau lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya di tahun 2023 lalu sebesar 7,6 miliar. Penurunan ini terutama sekali disebabkan oleh satu hal, yaitu belum terrealisasinya restitusi pajak pertambahan nilai di Radian sebesar 7 miliar yang mengalami pergeseran jadwal penerimaan restitusi tersebut. Sementara untuk kas untuk aktivitas investasi dilaporkan mengalami penurunan sebesar 10 miliar dan penerimaan kas dari aktivitas pendanaan juga mengalami penurunan sebesar 15 miliar. Hal ini pada akhirnya saldo kas akhir menunjukkan peningkatan di akhir 2023 lalu sebesar 88 miliar menjadi 99 miliar pada tanggal 30 September 2024 ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, stabilitas keuangan merupakan fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan perusahaan, terutama di industri yang penuh tantangan seperti industri sektor migas dan layanan terintegrasi yang sebagaimana kami geluti selama ini. Berikut kami sampaikan performa keuangan perusahaan yang mencerminkan ketangguhan kinerja kami. Yang pertama, dari current ratio kami meningkat dari sebelumnya 1,37 pada 2023 lalu menjadi 1,43 di akhir kuartal ketiga 2024. Sementara untuk debt to equity mengalami penurunan dari 1,44 menjadi 1,22. Sementara debt service ratio juga berada pada tingkatan yang aman dari 3,02 pada tahun 2023 menjadi 2,45 pada kuartal ketiga 2024 ini. Kemampuan kami untuk menjaga rasio-rasio yang dipersyaratkan terutama sekali oleh lembaga keuangan yang selama ini menjadi mitra kerja kami menjadi sangat penting untuk membuktikan bahwasanya komitmen kami itu berlaku untuk seluruh stakeholder. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami juga ingin mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh mitra keuangan yang selama ini menjalin hubungan dengan Radian Group. Kami berharap ke depannya kami akan terus dapat bekerja sama dengan para mitra tersebut untuk bersama-sama meningkatkan kinerja Radian Group dengan tetap memenuhi kewajiban atas kovenan-kovenan yang telah ditetapkan. Bapak Ibu sekalian, demikian akhir dari pemaparan agenda kinerja operasi dan keuangan perusahaan. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Bibin Busono. Kepada Pak Bibin, saya persilahkan. Terima kasih Pak Harto, Bapak Ibu hadirin yang budiman.
Saya melanjutkan bahan presentasi. Kemudian Radian Group, kita memahami bahwa keberlanjutan atau sustainability bukan hanya sebuah tujuan, tapi merupakan perjalanan perjuangan panjang untuk seluruh umat manusia dalam bentuk komitmen, inovasi, dan tindakan nyata. Dalam kesempatan ini kami ingin memaparkan beberapa langkah-langkah strategis yang telah kami persiapkan dan akan kami laksanakan ke depannya. Kami mempersiapkan sustainability roadmap dalam bentuk dokumentasi dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam 3 fase. Kami menyiapkan fase pertama untuk 2 tahun ke depan, 2024 ke 2026. Ini adalah penguatan dasar, fondasi, dan dalam bentuk optimalisasi operasional yang ramah lingkungan. Kemudian dalam fase kedua nanti 2027-2030, kita akan lebih banyak menerapkan teknologi hijau dan beberapa integrasi praktek berkelanjutan dalam seluruh lini bisnis. Kami ingin menyuntikkan semua sustainability action itu ke dalam seluruh lini bisnis kami. Di fase ketiga akan melakukan suatu transformasi dalam bentuk bisnis yang sepenuhnya berkelanjutan dan berkontribusi maksimal pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya kami ingin juga menjelaskan bahwa sejak tahun 2012 sebenarnya Radian telah melaksanakan beberapa proyek yang cukup banyak, 130 proyek yang kami kumpulkan, itu untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Proyek-proyek ini mencakup berbagai sektor, mulai dari energi terbarukan hingga efisiensi operasional, menunjukkan peran aktif daripada Radian sejak awal, dan ini terus kita lakukan untuk kedepannya. Kita juga sudah mempersiapkan dan menghasilkan laporan keberlanjutan, Sustainability Report. Kita akan terus tingkatkan untuk ketiga kalinya ini kita sudah terbitkan dan kita akan buat lagi untuk tahun berikutnya dengan yang lebih baik dan lebih komprehensif. Dalam komitmen-komitmen lain dalam Sustainable Development Goals, kami juga berorientasi internal dalam menyiapkan green building. Ini kita sedang menyiapkan improvement dari green building dari menuju ke gold atau platinum. Ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cara kerja kami yang lebih ekologi, lebih environment friendly. Berikut ini mengenai kedepannya. Kami ingin lebih nyata dalam melakukan inisiatif berkelanjutan dalam penyiapan natural based solution. Kita sudah bekerja sama dengan sebuah startup di Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur, untuk menyiapkan suatu laboratorium iklim yang kita akan menyiapkan untuk kebutuhan masa depan, di mana semua upaya-upaya yang menyangkut iklim itu kita lakukan dalam uji coba yang nyata, baik itu melibatkan genetik, melibatkan masyarakat sekitar, melibatkan juga upaya-upaya lain yang kemudian kita akan terapkan di dalam proyek-proyek kita di bagian-bagian lain daripada wilayah Indonesia. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa fokus kami dalam genetic research itu kita perlukan untuk mendapatkan benih-benih tanaman malapari atau Pongamia pinnata yang akan menjadi salah satu unggulan dalam program kita ke depan. Kemudian kita juga melakukan uji coba dalam keterlibatan sosial atau social engagement dalam bentuk keterlibatan mereka dalam nursery misalnya, kemudian dalam perhutanan sosial dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita juga melakukan berbagai upaya dalam keanekaragaman hayati dan juga melakukan beberapa upaya reklamasi, dan ini dalam bentuk research yang nanti kita bisa terapkan di tempat lain. Dan ini juga merupakan fondasi kita bagi social responsibility kita dalam program kita ke depan. Ini semua menjadi fondasi kita dalam program yang akan kita terapkan di tahun mendatang. Selanjutnya adalah bagian akhir dari presentasi kami, yaitu mengenai apa yang menjadi rencana kami ke depan, yaitu next plan. Kami seperti dijelaskan sebelumnya oleh rekan kami bahwa Radian ke depan akan bersandar pada strategi portfolio 3+1 atau 3+1, di mana 3 adalah suatu upaya yang sudah kita lakukan selama 50 tahun terakhir, yang kita
konsolidasikan dan kita siapkan untuk opportunity investasi di masa depan. Ditambah satu yaitu menyangkut sustainability. Dan ini kita sudah mapping ke dalam internal business process kita dan juga dalam penerapan di setiap entitas yang ada di dalam perusahaan. Dalam Asset Integrity Service sebagai portfolio pertama, kita sudah melakukan beberapa upaya agar dalam operasional PIC kita sudah mengarah kepada spesialisasi. Jadi kami juga melakukan peningkatan kemampuan SDM dan juga teknologi yang antara lain dalam risk-based inspection misalnya, dan juga ada dalam metan fugitive. Kemudian dalam Operation Maintenance and Engineering Services, kami juga meningkatkan kolaborasi lokal dan internasional dalam membantu mencarikan solusi-solusi khususnya bila kita bisa memberikan engineering solution dengan bekerja sama dengan beberapa engineering butik yang ada di dalam negeri dan di luar negeri. Kita juga mengembangkan green cooling solution dalam hal ini untuk memberikan efek penurunan gas rumah kaca secara efektif, dan ini diperlukan tidak hanya oleh oil and gas tapi juga oleh sektor-sektor lain. Kita juga akan mengembangkan operasional dari power plant dan distribution. Kami sudah melakukan tadi dijelaskan pengalaman dengan MCTN dan PJNT, itu adalah mengoperasikan pembangkit dan distribusi. Ini kita akan kembangkan terus, dan juga kita akan terus mengembangkan workforce solution sebagai salah satu solusi yang kita kembangkan secara lebih komprehensif. Nah, kemudian kita berangkat dengan offshore service yang diperluas, jadi kita ingin MOPU dan dredging service yang ada saat ini kita akan terus kembangkan, kita akan terus tingkatkan, dan dimungkinkan untuk investment opportunity baru di sektor ini karena Indonesia sangat bergantung pada offshore gas di masa yang akan datang. Dalam portfolio plus one yaitu sustainable decarbonization, kami ingin mengembangkan lebih banyak portfolio dalam new and renewable energy, apakah itu solar, PV, geothermal, tenaga angin, dan sebagainya. Kita juga melakukan konservasi energi yang lebih aktif dengan berbagai teknologi. Kemudian juga kita akan melakukan beberapa development dalam environmental services, consulting dalam bidang lingkungan, yang sudah kita lakukan lebih dari 4 dekade. Dan juga kita akan turut berpartisipasi dalam program-program reforestation dan replanting, karena kami juga terekspos dalam beberapa proyek yang sifatnya itu berhubungan dengan lingkungan hidup. Dalam membangun way moving forward, saya dan tim membangun suatu konsep mengenai taksonomi produk, karena ini merupakan landasan dari membangun bisnis Radian ke depan. Taksonomi kita olah secara lebih sangat mendetail sehingga kita bisa mendapatkan beberapa inisiatif baru berdasarkan konsep portfolio 3+1 tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai manajemen risiko. Semua bisnis akan berhadapan dengan risiko dan kami juga sangat memperhatikan hal tersebut. Tadi rekan kami Pak Arto sudah menjelaskan bahwa risk management merupakan bagian yang penting, dan itu kita tidak hanya mengejar suatu pertumbuhan yang cepat, tapi juga kita harus berhati-hati. Kami membangun dalam satu framework dalam memitigasi risiko tersebut. Risiko pertama yaitu menyangkut risiko strategis dan market risk. Risiko ini kita hadapi dalam era perubahan yang luar biasa di bidang energi. Terjadi energi yang lebih bersih harus dilakukan, adanya transisi energi dari para pelaku pasar, dan dorongan dari regulator untuk lebih hijau. Ini semua adalah hal-hal yang sifatnya strategik. Kami mengantisipasi dengan menyiapkan produk-produk yang lebih cepat daripada menunggu, kita harus menjemput. Kemudian untuk dalam operational excellence risk, ini juga kita melihat bahwa ada risiko-risiko yang harus kita mitigate. Misalnya dalam hal produk, kita juga harus siap dengan produk-produk yang lebih siap dalam menghadapi risiko operasional khususnya. Kemudian dalam manajemen keuangan dan likuiditas, kami harus menjaga perusahaan ini dalam kondisi yang sehat secara keuangan dan menjaga juga efisiensi biaya. Peningkatan manajemen tender, karena banyak sekali tender di dalam perusahaan kita tadi kita sudah saksikan, itu juga perlu suatu proses yang lebih efektif dalam pengendalian.
dengan sistem-sistem yang sudah kami siapkan juga. Dan juga kita juga akan menyiapkan SDM, ini bagian yang paling penting dari suatu pengembangan ke depan. Kita akan siapkan lebih banyak sertifikasi bagi para inspektor kita, kemudian pelatihan, dan juga perbaikan yang terus-menerus dalam kompensasi dan benefit. Dan dalam hal sustainability and governance risk, kita juga sudah mengidentifikasi beberapa hal. Ini banyak menyangkut ESG, kita juga dalam safety, dalam proses-proses yang menyangkut operasional dan governance dalam project misalnya, ini kita semua kita perhatikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam manajemen operasi daripada Radian ke depan. Demikian penjelasan singkat, dan kami percaya bahwa risiko, pengelolaan risiko yang terstruktur dan efektif akan sangat membantu perusahaan untuk berkembang ke depan. Kami mengembangkan enterprise risk management untuk ke depan, ini juga akan membuat lebih efektif. Demikian paparan dari kami. Selanjutnya silakan Ibu Moderator untuk melanjutkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Bibin. Dengan telah selesainya pemaparan agenda terakhir oleh Bapak Bibin Busono, maka sampailah kita pada sesi tanya jawab. Sebagaimana yang telah kami sampaikan bahwa sesi tanya jawab ini adalah kami akan mencek pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kolom chat. Sesi ini akan kami bagi menjadi 3 bagian, di mana masing-masing bagian akan kami persilahkan untuk 3 penanya. Pertanyaan tentunya akan kami tayangkan pula di ruang Zoom ini sehingga dapat dibaca bersama. Dan selanjutnya kami akan mengarahkan kepada direksi untuk memberikan tanggapan dan jawaban. Baik, untuk penanya pertama yang sudah masuk di kolom chat, mungkin teman-teman panitia bisa membantu menayangkan pertanyaannya. Silakan. Sambil menunggu pertanyaan ditayangkan, dari panitia penyelenggara menitipkan pesan kepada kami bahwa mohon nanti ketika sebelum meninggalkan ruang Zoom untuk mengisi link feedback yang akan disediakan, di mana link feedback ini kami harapkan para peserta dapat memberikan masukan, kritik, dan saran sebagai masukan ke depan untuk perbaikan bagi kami dalam penyelenggaraan acara ini di waktu yang akan datang. Oke, apakah sudah ada pertanyaan yang bisa ditayangkan? Baik, kami masih menunggu pertanyaan untuk disiapkan. Oke, untuk pertanyaan pertama, mungkin untuk menyingkat waktu saya bacakan. Oke, pertanyaan pertama dari Ibu Tri Astuti, pemegang saham, bahwa pertanyaannya adalah kami melihat komposisi direksi dan manajemen perusahaan yang saat ini cukup banyak dinominasi oleh wajah-wajah baru. Bagaimana para wajah baru ini memandang kondisi dan posisi perusahaan saat ini dan menetapkan arah ke depannya? Mungkin pertanyaan ini lebih pas ya jika ditanggapi langsung oleh Bapak Abi selaku Direktur Utama. Silakan Pak Abi. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke. Kami jelaskan bahwa sejak 2 tahun yang lalu, kami telah melakukan beberapa perubahan strategis di komposisi manajemen, terutama sekali dalam bentuk regenerasi dan penyegaran-penyegaran, sehingga diharapkan tumbuh dan timbul ide-ide baru, terutama dalam pengembangan bisnis dan juga organisasi di kedepannya. Kami sadar bahwa posisi atau kondisi perusahaan saat ini belum 100% ideal.
Oleh karena itu, kami membuat rencana-rencana yang seperti dipaparkan sebelumnya, yang sifatnya quick win maupun long term, jangka panjang. Dimulai dari perubahan yang paling mendasar, visi, misi, hingga taksonomi bisnis yang baru, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Terima kasih. Silakan kalau ada yang mau nambah. Apakah ada yang menambahkan mungkin atau sudah cukup ya? Oke, baik, terima kasih Pak Abi atas penjelasannya. Selanjutnya pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua yang masuk pada kolom chat. Mungkin bisa ditanyakan. Oke, dari Bapak Peter Alimin. Pertanyaannya adalah, selamat pagi, saya Peter Alimin, investor individu. Saya ingin menanyakan perihal saham perseroan di Sorik Merapi Geothermal. Apakah ada kelanjutan terkait proses penjualan yang sempat dirumorkan beberapa waktu sebelumnya? Terima kasih. Untuk pertanyaan ini mungkin Pak Bibin bisa memberikan tanggapan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Peter. Salam kenal Pak. Saya senang dengan pertanyaan ini. Jadi Sorik Merapi adalah satu investasi kami punya saham 5% ya, sesuai dengan laporan keuangan yang kami sampaikan, di mana dua hal yang kami dapatkan dalam kerjasama dengan partner kami dari China, yaitu Kaishan Group. Yang pertama adalah dalam membangun Sorik Merapi Geothermal Geothermal Power sebesar saat ini 180 megawatt dan sudah siap untuk beroperasi di PPA yang terakhir ya, PPA kelima. Kemudian dengan sudah selesainya, memang ada rumors di tahun lalu bahwa ada satu perusahaan yang berminat untuk mengambil alih, tapi kita juga mendapat berita bahwa transaksinya tidak dilanjutkan. Namun demikian, sebagaimana sudah disampaikan dalam informasi publik, SMGP kemudian menerbitkan green bonds atau obligasi hijau sebesar $350 juta yang diterbitkan di bulan Agustus yang lalu. Dan kami melihat ini suatu progres yang bagus karena perusahaan dengan relatif masih baru ya dalam bidang geothermal dan teknologinya pun menggunakan teknologi OCR yang juga relatif baru, itu bisa mencapai prestasi yang seperti ini. Ya, kami turut bangga dengan itu. Nah, kerjasama yang kedua adalah kami memang bekerjasama dalam bidang teknologi. Jadi ke depan Radian akan bekerjasama dengan Kaishan Group dalam membangun atau turut berpartisipasi dalam pengembangan energi geothermal. Nah, sedangkan kita tidak terlalu terfokus dengan apakah sahamnya akan dijual atau tidak oleh pihak partner kami. Kami lebih melihat secara strategis ke depan sebagai partner dalam mengembangkan energi bersih di Indonesia. Demikian mungkin penjelasannya dari saya. Terima kasih Bu Mona. Terima kasih Pak Bibin, semoga penjelasan ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Selanjutnya kita lanjutkan lagi, ini pertanyaan yang ketiga ya. Pertanyaan ketiga yang merupakan pertanyaan terakhir untuk bagian sesi 1 dari sesi tanya jawab ini. Dari Ibu Ana Nasution, investor, pertanyaannya adalah, selama 3 tahun terakhir, terlihat kecenderungan menurunnya kinerja perusahaan secara keseluruhan, meskipun terjadi peningkatan di sisi pendapatan. Mohon dijelaskan langkah-langkah manajemen ke depannya dalam meningkatkan kembali kinerja tersebut. Kami arahkan pertanyaan ini untuk Bapak Soeharto untuk bisa memberikan penjelasan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Ana atas pertanyaannya. Sebagaimana tadi yang telah kami jelaskan di paparan, baik itu di bagian penjelasan terkait dengan kinerja operasional, kinerja keuangan maupun rencana ke depan kami gitu ya. Kami menyadari bahwasanya kinerja kami terus menurun 3 tahun terakhir ini dilihat dari perolehan laba bersih kami. Telah kami utarakan pada paparan tadi bahwasanya penurunan ini lebih disebabkan oleh penurunan kinerja proyek kelolaan kami. Oleh karena itu ke depannya, sebagaimana yang juga telah kami utarakan tadi, kami akan lebih memilih portfolio proyek yang lebih baik ke depannya, dalam arti
profitability-nya ini memang tidak mudah, mengingat persaingan di sektor migas yang sangat-sangat ketat saat ini. Namun demikian kami percaya bahwasanya dengan adanya manajemen baru ini, kami tidak hanya melakukan intensifikasi dan sertifikasi di sektor migas, namun juga sebagaimana tadi telah diterangkan juga, kami berusaha untuk mengembangkan proyek-proyek kami ini di sektor geothermal terutama sekali, ya, dan energi baru dan terbarukan lainnya. Kami berharap dengan adanya diversifikasi ini, proyek-proyek keuangan kami ke depannya akan lebih memberikan profitability yang lebih bagus lagi. Sementara untuk jasa inspeksi sendiri, kami juga melihat masih adanya room for improvement di sektor migas, di mana saat ini kami memang untuk jasa aset integrity atau inspeksi ini masih berfokus di sektor tersebut. Dan kami lihat room itu masih terbuka lebar. Sementara kalau kita lihat di laporan keuangan kami, jasa inspeksi atau aset integrity services ini menyumbang kontribusi profitability yang lebih baik dibandingkan rata-rata jasa, terutama jasa penunjang operasi. Selain itu juga pastinya kami akan terus berusaha memonitor pertumbuhan beban operasional dan beban keuangan. Mungkin Ibu Ana juga bisa melihat betapa kami setelah sangat memonitor selama 3 tahun ini, gitu ya, pertumbuhannya juga tidak seperti kami akan menjaga terus supaya pertumbuhannya bisa sejalan dengan pertumbuhan dari laba dari proyek-proyek kami tersebut. Mungkin itu penjelasan yang dapat saya berikan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Bu Mona. Semoga penjelasan ini bisa diterima ya Ibu Ana, dan terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya kita buka lagi sesi tanya jawab dari beberapa penanya yang sudah masuk. Oke, ini dari Bapak Henry, investor. Pertanyaannya adalah bagaimana proses green cooling solution ke depannya bagi sumber pendapatan dari PT Radian Utama Intrinsko Tbk. Silakan Pak Bibin untuk bisa menjelaskan. Terima kasih Pak Henry, salam kenal lagi. Jadi saya suka juga dengan pertanyaan ini karena langsung menuju produk baru. Produk ini merupakan satu diferensiasi daripada positioning dari Radian ke depan. Jadi selain kita mengikuti proyek-proyek yang besar di migas, kami juga memikirkan untuk menyiapkan produk-produk ya, di mana produk-produk ini merupakan pengembangan kompetensi lanjutan daripada pengalaman 50 tahun kami. Jadi salah satu yang kita pelajari yaitu dalam green, kami belajar dari para perbankan di mana mereka menawarkan green loan atau pinjaman hijau di mana aset-asetnya harus mengacu kepada suatu dekarbonisasi. Dan kami melihat bahwa kebutuhan dari masyarakat untuk menggunakan pendinginan itu sangat tinggi, dan dari situ kita juga melihat bahwa ada pilihan-pilihan untuk pendinginan hijau. Kebetulan kami memilih untuk pendinginan hijau berdasarkan pengalaman kami di bidang energi, yaitu hidrokarbon, dan itu yang kita gunakan sebagai bahan baku refrigerant atau bahan pendingin yang kita gunakan di dalam solusi kami. Jadi ini kita emang arahkan pada awalnya untuk klien kami, cross-selling kami di customer assisting, tapi juga kita buka untuk customer yang baru. Bagaimana kaitan green cooling ini dalam bisnis dan profitability? Jadi yang kami juga usulkan dalam konsep bisnis dalam tahun depan adalah dalam budget adalah mulai mengembangkan cooling as a service, atau di mana pengguna atau klien itu menggunakan pendinginan dalam bentuk sewa. Jadi kita akan mengembangkan asset base berdasarkan teknologi ini, sehingga orang yang ingin atau klien yang ingin mengganti pendinginnya dengan pendingin yang green dan baru, atau proyek-proyek baru, itu kita akan arahkan untuk melakukan sewa dingin atau cooling as a service, sehingga nanti di dalam pengembangan berikutnya akan memberikan dampak yang double bagi kita ya, double impact, yaitu satu adanya jasa pemasangan atau jasa EPC,
tapi juga kita akan mendapatkan dari capital gain daripada aset-aset yang tersebut gitu. Jadi ini mungkin yang menjelaskan Pak Henry, tapi sekali lagi angkanya absolutnya kami sedang siapkan karena ini produk baru. Mudah-mudahan mulai tahun depan kita sudah mulai bisa mengumpulkan atau mengkolek aset-aset dingin, dan ini sudah menjadi salah satu tren yang ada di beberapa negara sekitar kita. Demikian, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Bibin. Kita lanjutkan lagi dengan penanya selanjutnya. Oke. Dari Ibu Putri M, pemegang saham, mohon update progres perusahaan untuk pengembangan bisnis EBT, bagaimana rencana penjualan SMGP sebagaimana yang pernah diberikan di media massa, bagaimana juga pengembangan bisnis solar panel, dan juga bagaimana rencana pengembangan terkait bisnis EBT ini. Mungkin mengenai rencana penjualan SMGP tadi sudah dijelaskan, kebetulan ada pertanyaan sejenis, sedangkan untuk kedua pertanyaan lainnya kita bisa minta Pak Bibin untuk dapat menjelaskan. Silakan Pak Bibin. Mungkin bisa diperlihatkan tadi pertanyaannya supaya nggak salah di layar, mohon maaf. Baik, jadi dalam energi baru terbarukan memang posisi daripada Radian saat ini bisa dikatakan menjadi penunjang atau auxiliaries dalam proyek-proyek kita, misalnya dengan geothermal, kita menyiapkan misalnya civil work atau fondasi daripada well pad dan juga instalasi pendukung ya. Nah, kedepannya kami ingin lebih masuk ke dalam core-nya, yaitu ke dalam instalasi unitnya. Dan inilah kita bekerja sama dengan Kaisan Group dari China yang memang menjadi salah satu ahli dalam bidang geothermal berbasis ORC. Nah, ini sangat tren sekarang karena ORC digunakan untuk geothermal yang sifatnya low pressure, jadi entalpi yang rendah atau tidak terlalu panas dan tidak terlalu tinggi pressure, itu sangat cocok menggunakan ORC, dan ini dibuktikan di SMGP di Sorik Marapi yang kalau kita perhatikan perkembangannya itu sangat pesat karena sistemnya modular seperti plug and play, jadi pemasangan sangat cepat. Jadi kalau kita melihat sejarahnya, setiap tahun SMGP itu memasang 40 megawatt secara berturut-turut. Dari tahun 2000 sehingga 2024 itu 40 megawatt secara kontinu karena konsep plug and play. Ini kita akan gunakan sebagai salah satu strategi ke depan, dan kami sudah mulai sounding di market juga mengenai teknologi ini, dan untuk kita bisa menggunakan sebagai quick win. Kemudian untuk yang energi surya ini memang cukup menarik karena kami menempatkan penggunaan energi surya dan sebagainya ini dalam konteks para pelaku bisnis oil and gas. Jadi mereka adalah brown players yang sebenarnya ingin melakukan transisi energi atau melakukan inset, yaitu mengurangi hutang karbon mereka dengan cara menggunakan energi surya. Ini kita sudah terapkan, tadi Pak Harto sudah jelaskan, pemasangan-pemasangan yang ekstrim ya, seperti pemasangan di platform-platform lepas pantai, di mana mungkin di Indonesia hanya kita yang bisa melakukan ya Pak Harto ya, yang kita mampu untuk melakukan, dan juga ada kerjasama dengan beberapa pihak asing yang memang spesialisasi di bidang ini. Mungkin seperti itu, jadi kita akan menggunakan posisi yang unik ya, tidak masuk ke dalam pasar massal seperti rooftop di perumahan dan sebagainya, itu kita tidak lari ke sana karena persaingan sangat ketat, juga sangat marginnya sangat tipis, sementara membutuhkan modal kerja yang besar gitu. Juga prone terhadap perubahan teknologi karena kita lihat bahwa panel surya perkembangannya sangat cepat, dan saat ini bisa dikatakan tidak ada satu manufacturer yang paling besar atau unggul di seluruh dunia. Jadi kecil-kecil banyak gitu ya, walaupun kecilnya besar, tapi itu tersebar sedemikian, suatu pelaku bisa berganti dengan pelaku yang lain secara cepat, dengan teknologinya pun sangat cepat berkembang. Kita tidak mungkin mengambil risiko yang terlalu besar dalam misalnya mengumpulkan inventory yang terlalu besar di panel surya misalnya. Demikian mungkin menjawab pertanyaan dari Ibu Putri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Semoga menjawab pertanyaannya Ibu Putri ya. Kita lanjutkan di bagian terakhir sesi ketiga ini untuk tanya jawab.
Mungkin bisa ditayangkan pertanyaan berikutnya. Oke, dari Bapak Tertius ya. Oke, dari publik ya. Pertanyaannya adalah seperti apa yang dipresentasikan tadi, total nilai proyek baru menurun meskipun jumlah proyek meningkat. Mohon penjelasan mengenai fenomena ini dan apakah ada perbedaan jenis pekerjaan dari proyek dan bagaimana dengan margin proyek-proyek tersebut. Pertanyaan kedua, mempertimbangkan valuasi Ruiz yang sekarang berada pada sekitar 1/4 dari nilai buku, dimohon penjelasan mengenai strategi manajemen dalam menciptakan nilai bagi pemegang saham. Apakah manajemen mempertimbangkan program pembelian kembali saham atau buyback sebagai opsi untuk mengoptimalkan nilai perusahaan? Kami minta yang lebih pas untuk menjawab Bapak Soeharto. Silakan Pak Harto untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan dari Pak Tertius. Mungkin nomor 1 yang akan saya jawab terlebih dahulu. Untuk nomor 1, betul sekali Pak Tertius. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwasanya untuk proyek-proyek kami ini terdiri dari 4 lini bisnis utama. Ada Asset Integrity Services, Inspection, ada Workforce Solution, ada Operation Maintenance, dan ada Offshore Services. Jika kita bicara mengenai proyek-proyek yang ada di Asset Integrity Services atau Inspection, proyek-proyek ini memang secara nilai tidak lebih besar dibandingkan proyek yang ada di Operation Maintenance Services maupun Workforce Solution secara nilai. Namun demikian, secara margin proyek-proyek ini cukup baik. Jadi memang kalau kita bicara mengenai kenapa jumlah proyek yang meningkat sementara nilainya turun, karena memang proyek-proyek yang kami menangkan di tahun ini sebagaimana tadi telah saya jelaskan juga, salah satunya meningkat adalah proyek terkait dengan Asset Integrity Services atau Inspection, di mana nilai proyek tersebut memang relatif lebih kecil dibandingkan lini bisnis lainnya, terutama sekali untuk Workforce Solution. Ya, demikian juga untuk yang Operation Maintenance, meskipun naik, namun demikian ya secara nilai juga lebih kecil. Kami berusaha mengurangi untuk Workforce Solution karena meskipun nilainya besar, namun demikian profitability dari proyek-proyek ini lebih kecil. Itu tadi yang sempat saya utarakan, bahwasanya ada proyek-proyek yang meskipun kita existing, tapi kami tidak ikut lagi dalam kelanjutan tender-tender berikutnya. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, mungkin menurut saya lebih pas ke Pak Bibin kali ya yang menjawab ya. Pak Bibin bisa bantu untuk yang kedua. Ini pertanyaan yang sangat menarik nih Pak Tertius. Salam kenal juga. Jadi ini Bapak sudah langsung to the point bagaimana memposisikan saham Ruiz ke depan ya. Jadi kami dari manajemen tentu, khusus saya karena saya manajemen baru di sini, tentu setelah menganalisa kami melihat betul bahwa posisi kita hari ini nilai buku itu jauh lebih tinggi daripada kapitalisasi, dan ini merupakan tantangan tersendiri bagi manajemen. Kita sedang mempersiapkan beberapa program yang nanti tentu kita akan dedikasikan untuk bagaimana supaya para pemegang saham ke depan mendapatkan satu keuntungan ataupun secara long term khususnya. Kami tidak bisa bicara short term di sini karena lebih banyak memperbaiki fundamental. Dalam hal buyback misalnya, kami tidak ada dalam rencana, terus terang kami nggak ada rencana untuk buyback, karena yang kita perlukan hari ini adalah untuk melakukan strategi yang lebih tepat ke depan dalam suatu kondisi yang sedang dalam transisi. Kita tahu bahwa energi adalah salah satu, oil and gas khususnya adalah salah satu sektor yang sangat banyak berubah, dan ini akan kena dampak yang luar biasa, dan kemudian kita sedang mempersiapkan. Nah, bagaimana kemudian strategi manajemen untuk menciptakan nilai yang paling dekat adalah bagaimana menempatkan Radian untuk tetap relevan di dalam transisi tersebut. Selain layanan yang tadi saya sudah sebutkan dan lebih difokuskan dalam bentuk portfolio management, tapi juga kita harus lebih green. Kita harus lebih mendekatkan diri pada transisi energi, di mana banyak pelaku-pelaku besar yang sedang beralih menuju transisi green. Kami bisa memfasilitasi itu sehingga menjadi bisnis baru bagi Radian. Jadi
kami akan melihat bahwa posisi perusahaan saat ini dalam suatu kondisi yang akan swing membaik tentunya, bukan swing ke bawah tapi swing ke atas. Ini yang kami usahakan. Dan kalau Bapak masih keep saham, tentu sebaiknya di keep aja dulu Pak. Beri kami waktu untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja. Dan ini kita bekerja keras untuk itu. Mudah-mudahan menjawab Pak Tertius atas pertanyaan Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bibin dan Pak Harto atas penjelasannya. Terima kasih juga untuk Pak Tertius atas pertanyaannya. Mungkin kita kasih kesempatan satu pertanyaan terakhir ya, sebelum kita tutup sesi tanya jawab ini. Mungkin bisa ditayangkan pertanyaan terakhir. Oke, pertanyaan dari, ini mudah-mudahan saya nggak salah ya, Bapak Ari, ya, mohon maaf jika penyebutannya salah. Pertanyaannya adalah, mohon penjelasannya, apakah perusahaan akan tetap melakukan pengembangan terhadap bisnis Mopu yang saat ini kalau tidak salah sudah mulai dari tahun 2011 semenjak dilakukannya akuisisi terhadap Mopu tersebut. Saya sampaikan pertanyaan ini untuk Pak Harto ya, begitu. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh direksi lainnya. Silakan Pak Harto. Tentunya kita akan tetap berbisnis. Sebelumnya terima kasih Pak Ari. Mohon maaf. Tentunya kita akan tetap berbisnis di pengembangan Mopu ini, terutama untuk bersama-sama dengan Medco dalam pengelolaan Madura Offshore. Gitu ya. Sebagaimana telah dijelaskan tadi, saat ini kontrak kami memang sampai 2025. Namun demikian, dalam kontrak tersebut telah jelas akan potensi perpanjangan hingga tahun 2027. Dan saat ini kami sedang melakukan penjajakan untuk perpanjangan untuk tahun 2027 tersebut. Untuk pengembangan lebih lanjutnya, karena ini masuk dalam strategic planning kami gitu ya, mungkin ada baiknya Pak Bibin untuk meneruskan penjelasannya. Terima kasih Pak Harto, kami lanjutkan. Pak Ari, kami izin melanjutkan sedikit. Jadi Mopu ini memang salah satu golden assetnya Radian ya. Dia punya satu keunikan di mana Indonesia itu memiliki cukup banyak sumber-sumber gas di offshore yang agak marginal, di mana Mopu adalah teknologi yang mungkin paling efisien ya dalam hal mengeksploit atau untuk lifting daripada gas di offshore. Dan ini kita terus melakukan research untuk juga pendekatan kepada pelaku-pelaku yang lain apabila ada jasa-jasa yang diperlukan untuk Mopu. Pengalaman dengan 18 tahun tanpa injury tadi itu adalah membuktikan bahwa kemampuan operasional Radian itu istilahnya anak sekarang tuh nggak kaleng-kaleng gitu. Jadi kami ingin supaya bisnis Mopu ini bisa dikembangkan ke depan, dan ini tentu capital intensif karena satu Mopu itu kira-kira 60 sampai 100 juta dolar capex-nya, dan ini perlu pendanaan, dan itu kami menyiapkan struktur portfolio. Tadi saya sudah sebutkan portfolio offshore service, salah satunya adalah untuk membangun capability kita, bukan hanya mengoperasikan tapi juga bisa mengembangkan ke depannya. Jadi itu mudah-mudahan menjadi cita-cita kita bersama. Tidak ada janji di sini, tapi ini suatu tujuan daripada Radian dalam mengembangkan salah satu portfolionya. Demikian, mudah-mudahan menjawab pertanyaan Pak Ari. Terima kasih. Bu Mona, silakan. Ya, terima kasih Pak Ari sebagai pertanyaan penutup. Dengan demikian selesai sudah sesi tanya jawab pada acara Pubex kali ini. Bapak dan Ibu yang terhormat, kita telah sampai di penghujung acara Public Expose PT Radian Utama Interinsco Tbk pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari para pemegang saham, mitra bisnis, hingga media yang telah mengikuti paparan kinerja dan rencana strategis kami. Melalui presentasi yang telah disampaikan, kami berharap para hadirin dapat melihat komitmen kuat kami dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang demi keberlanjutan perusahaan.
Ruiz Group senantiasa berinovasi dan bertransformasi untuk memberikan nilai tambah yang maksimal kepada para pemangku kepentingan. Di akhir kata, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih atas waktu, perhatian, dan dukungan para peserta PUBEX pada hari ini. Semoga kerjasama yang telah terjalin semakin kokoh dan membawa manfaat bagi kita semua. Kami pamit undur diri, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih dan salam hangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radiant Utama Interinsko began as an inspection business unit in the mid-1970s, specializing in non-destructive testing services, and expanded to provide facility production and operational support for the oil and gas industry. Continuing its presence, in 2008 the company established Supraco Lines focusing in operation and maintenance for offshore production facility, marine service, and Supraco Deepwater focusing in offshore production support and rig specialist supply service for offshore platforms operating outside Indonesia. As part of development strategies, the company marks its footprint beyond oil and gas industry by entering energy business and continuously explores as well as takes role in any profitable projects specifically in new and renewable energy industry. Our business pillars serve as the foundation for delivering integrated energy solutions and trusted services tailored to meet customer needs. Asset Integrity Services, Operation Maintenance and Engineering Services, Offshore Service, and Sustainability and Decarbonization. Our board consists of executive committees across corporate and all subsidiaries. The company's journey to 50 years commenced with a straightforward perspective to generate a beneficial influence on society and the industry. The company established a strong foundation from the outset, which was characterized by obstacles, and underpinned it with a dedication to innovation and quality. The company was able to progress from a small business to a major player in the market by overcoming a variety of obstacles through hard work and perseverance. With our people, equipped with the skills, dedication, and passion, we can achieve our goals and overcome challenges towards the company's road to 50 years and the upcoming 50 years.